Orang yang bodoh kalah dengan orang yang pintar. Orang yang pintar kalah dengan orang yang cerdas. Orang yang cerdas kalah dengan orang yang beruntung. Makanya kalau kita ingin diberuntungkan oleh Allah, dijadikan orang yang beruntung oleh Allah di dunia dan juga di akhirat, satu-satunya cara adalah berbuatlah kebaikan dalam kehidupan. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazza'an qawli wa fi'li wa niyati bi astawfi min kulli dahi wa nuruhu dalilul li qalbi jahli wa hayrati ya Rabbi mati'ani bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqtadi wa habli bihi fathan wa ilma wa wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa zati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghafaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Hajj 71. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعد الله الذين كفروا وبئس المصير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه
ضعف الطالب والمطلوب. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qadarullah haqqa qadri. Innallaha laqawiyyun aziz. Allah yasfafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Sadaqallahul Azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. Sadaqallahul Azim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna, dan menyembah mereka, mengabdi mereka, min dunillah, dari selain Allah. Berarti orang-orang kafir, orang yang menyembah, orang yang mengabdi kepada selain Allah, itulah orang-orang kafir. Malam yunazzil bihi sultana, malam tidak ada, yunazzil bihi yang diturunkan dengannya sultana, keterangan, kekuatan, penjelasan, wa ma laisa lahum bihi ilm, dan tidak ada lahum bihi, bagi mereka, bihi ilmu. Jadi mereka ini orang-orang yang mengabdi kepada selain Allah, itu tidak ada dasarnya, tidak ada pedomannya, tidak ada keterangan-keterangan, petunjuk-petunjuk, kitab-kitab wahyu, tidak ada. Tidak ada penguat sultanan, penguat keterangan, penjelasan, dan juga tidak ada, dan tidaklah lahum bihi, bagi mereka dengannya itu, dengan perbuatan kekafirannya itu, ilmun, mereka juga tidak punya ilmu. Jadi Al-Quran ini diturunkan untuk menjadi pedoman, untuk menjadi petunjuk kepada kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Dan ingat, apabila kita tidak mau menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, malah justru sebaliknya, menyembah selain Allah, mengabdi pada selain Allah, itulah kekafiran, itulah kezaliman yang nyata. Ingat, wa ma lidzalimina min nasir, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim min nasir, penolong. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong bagi orang-orang yang menutup dirinya dari petunjuk Allah. Zalim mereka, ingkar terhadap Al-Quran, zalim mereka, menolak terhadap Al-Quran, zalim mereka, mendustakan Al-Quran, zalim mereka. Allah memerintahkan melalui Al-Quran untuk kita menyembah hanya kepada Allah, mengabdi hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Namun dalam kehidupan nyata, yang kita abdi, yang kita sembah, yang kita ikuti adalah selain Allah, yaitu hawa nafsu kita.
yaitu keinginan-keinginan kita yang kita sembah, yang kita turuti, yang kita abdi selama ini. Itulah bentuk kezaliman. Dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada penolong seorang pun, kata Allah. Siapa contohnya orang-orang yang zalim ini? Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, dan ketika dibacakan alaihim atas mereka ayatuna, ayat-ayatnya Allah, petunjuk-petunjuknya Allah, yaitu Al-Quran, bayyinatin, secara nyata, secara jelas, ta'rif, maka akan nampak, akan ketahuan fi wujuhil ladzina kafaru, di dalam wajahnya, mukanya orang-orang yang kafir. Apa itu? Al-munkar, kemungkaran, keingkaran, ketidaksukaan, kebencian terhadap Al-Quran. Jadi orang-orang yang kafir itu, yang menolak Al-Quran itu, tatkala dibacakan ayat-ayatnya Allah, tampak di wajah mereka kebenciannya, kemarahannya terhadap Al-Quran, penolakannya, ketidaksukaannya terhadap Al-Quran tampak di wajah mereka. Makanya hati-hati tatkala kita senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, itu akan tampak di wajah kita. Makanya kalau kita berbuat kebaikan, jangan separuh-separuh. Berbuat kebaikanlah lahir dan batin. Kita berbuat baik bukan karena kita agar dianggap orang baik, tidak. Kita berbuat baik karena memang dari dalam hati kita adalah baik. Kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah karena itu timbul dari dalam hati kita, timbul atas keimanan kita. Melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah itu berdasarkan ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita akan tampak di wajah kita. Kita senang atau tidak senang akan tampak di wajah kita. Misalkan kita senang terhadap seseorang, akan tampak di wajah kita. Tatkala kita bertemu, wajahnya akan ceria, wajahnya akan bersinar karena senang. Apabila sebaliknya, kita bertemu dengan orang yang tidak kita senangi, akan tampak di wajah kita, tidak bisa ditutup-tutupi, karena itulah dari dalam hati kita. Akan tampak juga dalam pembicaraan kita. Apa yang ada di dalam hati kita akan tampak dalam pembicaraan kita. Makanya jangan sampai perkataan-perkataan yang buruk yang keluar dari lisan kita, karena itu menandakan isi dari hati kita. Makanya kita perkataan yang baik itu melambangkan bahwa isi di dalam hati kita kebaikan. Namun apabila kita mengatakan sesuatu dari lisan kita yang buruk, menandakan bahwa isi dari hati kita adalah keburukan. Ini tatkala dibacakan ayat-ayatnya Allah, tampak di wajahnya ketidaksukaannya, kebenciannya, kemarahannya. Padahal kalau kebenaran itu keluar dari mulutnya siapapun harus kita ambil. Namun kalau keburukan, kejelekan keluar dari lisannya orang yang baik atau tampak baik, jangan sampai kita mengambilnya. Apa kata Sayyidina Ali? Kalau kita disuruh melihat siapa, apa yang dibicarakannya,
jangan sampai kita melihat siapa yang berbicara. Gimana kata Sayyidina Ali? Lihatlah apa yang dibicarakannya, jangan melihat siapa yang berbicara. Undur maqala wala tandur mangkila. Lihat apa yang dibicarakannya. Kalau baik, walaupun keluar dari orang yang buruk, ambil. Namun sebaliknya, apabila keburukan walaupun keluar dari orang yang pura-pura baik, jangan diambil. Kalau telur yang keluar dari pantatnya ayam, ambil. Namun sebaliknya, kalau kotoran yang keluar, ya jangan dimakan. Makanya kita harus hati-hati dalam berburu, harus hati-hati dalam memilih guru, harus hati-hati. Lihat dulu sambungan hatinya kemana, lihat dulu. Apakah sambungan hatinya sampai kepada Rasulullah? Lihat dulu. Lihat dari perkataan kesehariannya, lihat dari perbuatan kesehariannya. Kalau kepura-puraan pasti akan tersingkap. Makanya kalau kita baik, jangan separuh-separuh. Berbuat baiklah dari dalam hati kita. Belajarlah berbuat kebaikan dari hati kita. Jangan sampai kita pura-pura baik yang akhirnya akan tersingkap bahwa kita bukan orang yang baik. Jadi orang yang gak suka terhadap Al-Quran, yang gak suka terhadap kebenaran dari Al-Quran akan tampak di wajahnya. Wajahnya memerah, wajahnya ingkar terhadap Al-Quran. Kebenaran yang ada itulah ayat-ayat Al-Quran. Kejujuran itulah Al-Quran. Kebenaran itulah Al-Quran. Harus kita perjuangkan, harus kita sampaikan. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Itulah Al-Quran. Jangan sampai kita karena ketidaksukaan kita terhadap seseorang, karena iri, dengki, kemudian kita menutup kebenaran Al-Quran. Ingat apa yang diwasiatkan oleh Sayyidina Ali. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Kalau baik, walaupun keluar dari bajingan sekalipun, kebaikan itu harus kita ambil. Namun kalau buruk, walaupun keluar dari orang yang baik, jangan kita ambil. Makanya lihat apa yang dibicarakan, jangan kita melihat siapa yang berbicara. Yakaduna yastuna billadzina yatluna alaihim ayatina. Yakaduna, dan hampir saja mereka, yastuna, menyerang mereka, billadzina, kepada orang-orang yang yatluna, yang membacakan mereka, alaihim, atas mereka, ayatina, ayat-ayatnya Allah. Jadi orang-orang yang tidak suka itu, orang-orang yang benci itu, entah benci karena faktor orangnya sehingga dia tidak mau atas kebenaran-kebenaran Al-Quran yang ia sampaikan, hampir saja mereka itu menyerang. Bahkan bukan hampir saja, memang sudah menyerang, berstrategi mereka terhadap orang-orang yang menyampaikan kebenaran.
orang-orang yang menyampaikan ayat-ayatnya Allah tentang kebenaran diserang, strategi, dicarikan cara bagaimana apa yang disampaikan itu tidak jadi, tidak bisa menang, harus tenggelam. Makanya hati-hati, jangan sampai tatkala kebenaran sudah ditampakkan oleh Allah, kemudian kita berusaha untuk menutupinya. Dolim. Tatkala kebenaran sudah muncul, kemudian kita berusaha untuk memadamkan cahaya kebenaran itu. Dolim. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, afa unabbiukum bisyarrin min dzalikum, maka apakah mau disampaikan kepada kalian bisyarrin tentang keburukan min dzalikum, yang lebih buruk dari yang demikian itu bagi kalian? Apa itu an-nar? Yaitu neraka. Wa'adahallahu alladhina kafaru. Neraka ini diancamkan oleh Allah kepada orang-orang yang kafaru, yang kafir, yang zalim. Wa bi'sal masir, dan neraka ini tempat kembali yang buruk, seburuk-buruknya tempat. Jadi neraka ini lambang keburukan, neraka ini lambang penderitaan, lambang kesedihan, lambang penderitaan. Kalau tidak mau terhadap kebenarannya Allah, maka di dalam jiwanya ada neraka, ada penderitaan, ada kesedihan. Itu ada di dalam jiwa orang-orang yang kafir. Jiwanya terpenjara di dalam neraka, tersiksa di dalam neraka, menderita di dalam neraka. Walaupun secara zahir mereka kaya, walaupun secara zahir mereka orang-orang yang pintar, namun jiwanya gelap, zulumat, gelap jiwanya, bertampak, berefek di wajahnya, gelap, sedih, menderita. Itulah lambang dari neraka. Makanya jangan sampai kita menutup hati kita dari kebenaran-kebenaran Al-Quran. Tatkala Al-Quran disampaikan, jangan sampai kita mendustakan kebenaran Al-Quran, menolak kebenaran Al-Quran, tidak suka terhadap Al-Quran, benci terhadap Al-Quran, sehingga tampak di wajahnya ingkar terhadap Al-Quran. Itulah orang-orang yang zalim, yang kehidupannya bagaikan neraka. Dan inilah yang diancamkan oleh Allah terhadap orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, bahwasanya neraka tempat seburuk-buruknya tempat. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, duriba matalun, telah dijadikan matalun, permisalan. Fastami'u lahu, maka dengarkanlah oleh kalian lahu, tentang permisalan ini. Apa itu? Innal ladzina tad'un min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang mengabdi mereka min dunillah, dari selain Allah, la yahluku dubaban, tidaklah bisa menciptakan mereka itu, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu, Tuhan-Tuhan yang mereka abdi itu, zubaban, terhadap lalat. Mereka itu tidak bisa menciptakan lalat itu. Walau ijtama'u lahu,
walaupun Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu dari selain Allah itu bersatu untuk menciptakan seekor lalat, tidak akan sanggup mereka. Lalat saja tidak sanggup, apalagi menciptakan manusia, apalagi menciptakan alam semesta. Jangan sampai kita itu salah kaprah. Yang kita sembah, yang kita abdi tidak bisa menciptakan seekor lalat pun, walaupun semuanya bersatu untuk menciptakan lalat. Kemudian apa yang terjadi? Wa yaslubhumul dhubabu say'an, dan jika merampas mereka para lalat-lalat ini say'an terhadap sesuatu, la yastanqidhuhu minhu, tidak kuasa mereka minhu darinya, tidak bisa mencegah, tidak bisa mengusir apa-apa yang mereka pertuhankan, yaitu patung-patung, sesembahan-sesembahan mereka. Di sini dicontohkan tentang minyak-minyak. Jadi patung-patung di zaman dahulu itu dikasih minyak. Tatkala ada lalat datang untuk mengambil minyaknya itu, mereka patung-patung itu tidak punya kuasa, tidak punya daya. Da'ufat talibu wal madlub, dhaif mereka, lemah mereka. Yang namanya makhluk pasti dhaif. At-talibu yang menyembah, wal madlub dan juga yang disembah mereka. Mereka itu dhaif, namanya makhluknya Allah itu dhaif. Siapapun yang dijadikan Tuhan dari selain Allah itu dhaif. Mengusir lalat pun mereka tidak mampu. Ada cerita di zamannya raja, ada lalat hinggap di hidungnya, kemudian dipukul lalat itu. Lalatnya kabur, yang dipukul adalah hidungnya. Dan raja itu sadar diri bahwa manusia ini adalah makhluk yang lemah. Mukul lalat aja tidak mampu, apalagi ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Ma qadarullah haqqa qadri, tidak mengagungkan kepada Allah yang hak qadrihi, dengan pengagungan yang sungguh-sungguh. Jadi mereka itu kalau masih separuh-separuh, mengabdinya kepada Allah separuh-separuh, itu bentuk penghinaan terhadap Allah. Tidak bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Innallaha, ingat, sesungguhnya Allah laqawiyyun aziz, sungguh maha kuat dan maha aziz, maha mulia Allah yastofi, Allah memilih minal malaikah, dari malaikat, dari bangsa malaikat, rusulan sebagai utusan, wa minan nas, dan juga Allah memilih dari bangsa manusia sebagai rusul, sebagai utusan, yaitu para nabi, para rasul. Innallaha, sesungguhnya Allah sami'un basirun, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Jadi Allah itu maha mendengar. Jangan sampai di hati kita ada kerentek, sekecil apapun Allah tahu. Basirun, dan apa yang ada di dalam hati kita Allah juga bisa melihat. Ya'lamu, mengetahui Allah, ma, apa barang baina aidihim,
di antara di hadapan kalian, wa ma khalfahum, dan apa barang yang ada di belakang kalian, wa ilallah, dan kepada Allah turja'ul umur, dikembalikan segala urusan. Jadi gak boleh kita lain di hati, lain di mulut, gak boleh. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang munafik. Apa yang tampak, apa yang ada di dalam batin harus sama. Jangan sampai berbeda. Kalau sampai berbeda berarti yang kita pertuhankan bukan Allah. Karena Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Berarti kita tidak kenal. Kalau sampai apa yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hati tidak sama. Apa yang tampak secara zahir dan apa yang tampak di dalam batin tidak sama. Berarti yang kita pertuhankan bukan Allah, namun yang kita pertuhankan adalah hawa nafsu kita sendiri. Yang kita pertuhankan adalah keinginan-keinginan kita sendiri. Ingat, wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah dikembalikan semua urusan. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u, wahai orang-orang yang beriman, yang mempunyai keimanan di dalam hatinya, arka'u, rukuklah kalian, wasjudu, dan sujudlah kalian, wa'udu, dan mengabdilah kalian, rabbakum, kepada Robnya kalian, pengatur kalian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Waf'alul khairah, dan berbuatlah kebaikan, la'allakum tuflihun, agar kalian tuflihun, beruntung hidup kalian. Jadi kalau kita ingin dijadikan oleh Allah orang-orang yang beruntung, maka kita harus berbuat kebaikan. Kebaikan itu bukan timbul dari hawa nafsunya, bukan timbul dari akal-akalannya, namun kebaikan itu timbul dari ketakwaan hatinya. Kalau kita ingin diberuntungkan, hidup beruntung dalam kehidupan ini dan juga beruntung nanti di yaumil kiamah, berbuat baiklah. Kebaikan yang kita perbuat itu semua berlandaskan keimanan kepada Allah. Kebaikan ini akan timbul dari pengabdian kita, akan berdampak. Kebaikan-kebaikan ini diakibatkan karena kita mengabdi kepada Allah. Kalau kita mengabdi kepada selain Allah, dolim perbuatannya. Kalau kita mengabdi kepada selain Allah, dolim perbuatannya, buruk perbuatannya, buruk perangainya. Semuanya itu disebabkan karena kita ruku dan sujud kepada Allah. Artinya kebaikan-kebaikan kita bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, itu disebabkan karena ibadah kita yang namanya sholat. Ruku itulah sholat, sujud itulah sholat, ibadah itulah sholat. Jadi sholat inilah yang akan berdampak dalam kehidupan kita. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan mendolimi diri sendiri dan juga mendolimi orang lain. Makanya kalau sholatnya bagus, maka amalan-amalan yang lain bagus. Kalau sholatnya rusak, maka amalan-amalan yang lain juga rusak. Makanya berbuat baik, karena sholat kita baik. Kalau kita sudah berbuat baik, la'allakum tuflihun, dipastikan kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang beruntung. Orang yang bodoh kalah dengan orang yang pintar.
Orang yang pintar kalah dengan orang yang cerdas. Orang yang cerdas kalah dengan orang yang beruntung. Makanya kalau kita ingin diberuntungkan oleh Allah, dijadikan orang yang beruntung oleh Allah di dunia dan juga di akhirat, satu-satunya cara adalah berbuatlah kebaikan dalam kehidupan. Allahumma Arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.